bendera nggih. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan dulu, ini nanti akan saya bagi bendera yang warnanya merah dan putih. Nah, nanti saya akan membacakan beberapa poin yang termasuk cara mencegah eksploitasi pada anak. Nah, kalau misalnya panjenengan setuju dengan apa yang saya katakan, silahkan mengangkat bendera yang warnanya putih. Tapi kalau misalnya yang saya katakan itu menurutnya panjenengan bukan merupakan cara mencegah mengeksploitasi anak, itu silahkan panjenengan angkat yang warnanya merah. Paham? Saya bagi benderanya. Saya mulai ibu-ibu, sudah siap? Siap. Menyuruh anak untuk mengemis di jalanan. Merah atau putih? Merah. Berarti panjenengan semua tidak setuju nggih? Ini bukan cara untuk mencegah. Kira-kira kenapa Bu Retno? Karena anak disuruh mengemis di jalanan. Ya, suruh bekerja ya, anaknya ya. Oke. Jadi, itu tadi ya Bu beberapa poin yang saya sampaikan. Jadi sekarang kita simpulkan nggih. Kita lihat dulu flip chart yang ada di sini. Jadi Bu, cara untuk mencegah eksploitasi terhadap anak itu, yang pertama caranya mengupayakan anak tetap bersekolah. Nah, kenapa? Karena sekolah itu merupakan hak anak. Gitu. Dulu sudah kita bahas bahwa hak anak salah satunya adalah mendapat pendidikan atau bersekolah. Kemudian yang kedua, tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. Nah, ini hak anak kan salah satunya juga bermain, belajar, karena kan ya memang itu masanya untuk dia. Jadi bukan bekerja nggih. Kalau bekerja ya nanti ketika dia sudah selesai bersekolah dan dewasa. Ngoten nggih. Kemudian yang ketiga, tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Nah, ini ibu-ibu, ini merupakan poin penting kita sebagai orang tua. Jadi jangan sampai membiarkan anak-anak kita berada pada lingkungan yang tidak dia kenal, kemudian dia berada bersama orang dewasa lainnya yang tidak kita awasi. Itu sangat berbahaya. Okay? Kemudian yang keempat, melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Nah, ini jadi anak-anak itu harus dibilangi nggih dan juga dilatih agar ketika dia menerima perintah untuk melakukan sesuatu dari orang yang tidak dia kenal, itu harus berani untuk menolak. Jadi bukan melakukan apa perintahnya. Kemudian tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain. Nah, ini kadang kan namanya anak kecil, dikasih janji sedikit dia pasti sudah mau atau percaya. Nah, itu yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita, bahwa jangan mudah percaya kepada janji-janji orang lain. Okay? Kemudian memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota. Nah, ini nggih yang sering terjadi. Jadi memang sekarang itu banyak pencari kerja dan akhirnya pengen yang instan dengan gaji besar, pengennya langsung kaya kan, ngoten nggih, padahal sebenarnya ya itu semua butuh proses. Jadi kita ingatkan anak kita agar tidak seperti itu nggih. Kemudian tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. Nah, ini ibu-ibu, jadi saya mohon dengan sangat kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini, ketika anaknya belum berusia cukup atau sekitar 19 tahun, di bawahnya itu jangan sampai dinikahkan dulu ya ibu-ibu. Jadi panjenengan jangan tergesa-gesa untuk menikahkan anaknya. Sabar dulu, nanti ketika anaknya memang sudah dewasa dan siap untuk menikah baru dinikahkan. Oke, jangan memaksa anak untuk menikah di bawah usia 18 tahun. Oke. Kemudian tidak membiarkan anak bermain dengan HP atau internet tanpa pengawasan. Nah, ini sekarang itu kan banyak ibu internet itu yang memunculkan hal-hal negatif atau sesuatu yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh anak, dan itu sangat mudah untuk diakses. Nah, apalagi kita sebagai orang tua seharusnya ya mengawasi apa yang diakses oleh anak. Dan sekarang kan kebanyakan sekolah online ibu-ibu,
Nah itu jadi harus kita awasi, karena takutnya kalau tidak kita awasi tiba-tiba nanti dia buka yang aneh-aneh lah itu. Oke? Kemudian selanjutnya menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dia lakukan dan dia alami. Nah ini dulu pas pertemuan awal sudah pernah kita singgung bahwa orang tua jangan capek-capek untuk mendengarkan apa yang sudah anak lakukan dalam satu hari. Oke, jadi jadilah pendengar yang baik dan memberikan perhatian kepada anak. Oke. Kemudian luangkan waktu untuk bercengkrama atau bercerita dengan anak. Nah ini tadi yang barusan saya sampaikan. Jadi kalau anaknya pengen curhat atau ya biarkan dia untuk bercerita apa yang sudah dia lakukan hari ini, terus hasilnya bagaimana, atau mungkin ada kendala yang dia harus selesaikan. Nah kita sebagai orang tua sebaiknya membantu. Kemudian kenali guru sekolah atau guru ngaji mereka. Nah ini jadi nanti ketika misalnya anak kita itu ada masalah di sekolahnya atau di tempat ngajinya, kalau kita sudah kenal dengan gurunya kan kita jadi enak mengetahui kenapa toh anakku kok jadi seperti ini. Kemudian kenali teman-teman mereka. Nah ini jangan lupa, jadi kita harus tahu siapa saja teman-teman dari anak kita. Entah itu nanti pergaulannya bagaimana, kita harus tahu memang baik atau buruk terhadap anak kita harus tahu. Kemudian kenali orang-orang dewasa di sekitar mereka. Nah ini seperti tadi ya Bu, yang poin 3 tadi ya, jadi hampir sama, kita harus mengenali orang dewasa siapa saja yang sekiranya dekat dengan anak kita. Kemudian tidak menjaminkan anak untuk hutang. Nah ini, adakah ibu-ibu atau bapak-bapak di sini yang menjaminkan anaknya untuk hutang? Tidak ada nggih, dan saya harap jangan sampai seperti itu nggih ibu-ibu, kan kasihan anaknya juga. Masa kita hutang terus yang dibuat jaminan anaknya. Nah kan ya jangan gitu Bu. Kemudian tidak melakukan berbagai jenis kekerasan pada anak. Nah ini Bu, dulu sudah pernah saya singgung juga, kekerasan ada kekerasan fisik dan non fisik. Jangan sampai dilakukan kepada anak-anak kita nggih ibu-ibu. Jangan meninggalkan trauma terhadap anak. Soalnya kenapa? Nanti kalau kita tua terus dia masih trauma, dia merasa ingin membalas apa yang sudah kita lakukan, nanti itu yang bahaya. Jadi jangan sampai. Kemudian membuatkan akta kelahiran untuk anak. Nah ini untuk apa? Identitas diri. Ya betul. Jadi biar anak-anak kita itu memiliki identitas yang sah. Ngaten nggih?